Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita rangkai dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sudah penonton, kita berjumpa kembali di channel ini dan tentunya kami senantiasa menyampaikan terima kasih atas atensi dan dukungan Anda. Kembali saya akan melakukan dialog dengan narasumber tetap kita, narasumber utama kita Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Segera saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah, ya demam-demam sedikit ya. Mudah-mudahan ya. Memang kadang-kadang ada juga gangguan Prof. Ya. Tapi kita berharap semua gangguan itu sekali lagi hanya sekadar peringatan bahwa kita mesti menjaga kesehatan ya Prof ya. Iyalah, tentunya. Pak Prof, pada hari Sabtu yang lalu itu Perti Riau melaksanakan musda pertama setelah Islah. Dalam musda itu ada sambutan Ketua Panitia Musda dan ada sambutan dari Ketum Perti Riau periode 2017 ya, 2023. 22 ya. Nah, dalam sambutan itu Anda bicara soal politik ini. Pertanyaannya adalah apa hubungannya antara politik dengan Perti Prof? Kenapa ada dibicarakan soal politik pada waktu itu? Ya, baik, terima kasih Ustadz Wakisman. Ini pertanyaan yang menarik ya. Iya. Tapi sebelum kita bicara kenapa ada pembicaraan saya waktu sambutan itu berkaitan dengan politik, kita sampaikan dulu bahwa kenapa musda ini disebut sebagai musda pertama. Tidak berarti bahwa sebelumnya belum ada musda. Tapi sebagaimana kita ketahui dalam perjalanan sejarahnya, Perti ini pernah pecah dua, dan perpecahan itu cukup lama, 46 tahun. Yang satu Perti, tetap nama Perti, lalu berfungsi ke P3. Yang satu memakai nama Terbiah, kemudian menyalurkan aspirasi politik ke Golkar. Dan itu sudah kemudian Islah 2017 yang lalu. Nah, setelah Islah itu, maka sesudah pengurus yang Islah, yang sudah Islah, dan kemudian karena semuanya dianggap seperti baru lagi. Saya mengatakan begini, ini Perti kali ini adalah Perti Reborn. Perti Reborn, Perti yang dilahirkan kembali dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh buya-buya kita, para pendiri Perti dulu. Nah, setelah peristiwa Islah 2016 yang lalu, dan kemudian tahun kemarin 2022 baru diadakan Islah itu dulu diadakan dalam muktamar bersama antara Perti dengan Terbiah. Kemarin tahun lalu 2022 Oktober 2022 itu namanya muktamar saja. Karena disepakati bahwa keputusan tertinggi itu ada di muktamar. Satu aja namanya muktamar. Dan tidak ada lagi istilah muktamar bersama antara Perti dengan Terbiah. Itu sudah menjadi Perti, dan nama daripada yang semula terbagi dua, Perti dan Terbiah, sekarang disatukan kembali, namanya tetap Persatuan Terbiah Islamiyah, tapi akronimnya adalah Perti. Perti. Nah, itulah yang terjadi pada bulan Oktober 2022 yang lalu. Nah, setelah itu 2022 jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Di seluruh Indonesia belum ada musyawarah daerah. Karena setelah Munas Muktamar tahun 2016 itu seluruh daerah di Indonesia membangkitkan kembali, menyatukan kembali yang saya sebut dengan Perti Reborn itu. Nah, kemudian belum ada musda. Musda yang ada itu adalah setelah musda muktamar 2022 bulan Oktober yang lalu. Nah, kita ada di Riau yang pertama kali mengadakan. Belum ada di Indonesia yang. Maka itu disebutkan dengan musda yang pertama. Nah, kemudian itu masalah udah. Yang kedua,
dalam sambutan saya itu sepertinya ada 3 orang pun tidak yang merespon video dari sambutan saya. Apa ada enggak hubungan? Kenapa sambutan perokok berkaitan dengan masalah politik segala macam? Nah, jadi begini. Partai ini dari lahirnya sampai menjadi partai politik itu tidak bersinggungan dengan politik sama sekali. Tapi setelah menjadi partai politik, namanya partai politik ya menjadi politik. Dan nuansa politik yang kental sekali itu adalah pasca pemilu 1955. Kemudian di masa yang paling keras lagi, bukan hanya kental malah lebih keras, itu ketika yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini kemudian berjalan begitu complicated ya. Jadi terjadilah perpecahan dalam tubuh partai ini, sehingga pecah dua seperti katakan tadi. Jadi penyebab perpecahan dari tubuh partai itu bukan perbedaan paham keagamaan, bukan perbedaan amalan. Tapi adalah kepentingan politik. Nah, ini saya singgung kembali kemarin ketika memberi sambutan dalam musda itu untuk mengingatkan bahwa sejarah ini adalah guru yang tidak pernah salah. Maka kita belajar kepada sejarah yang tidak baik jangan berulang. Untuk mengingatkan bahwa penyebab pecahnya partai itu adalah karena politik praktis. Nah, saya bagi dua. Ada politik praktis, ada pemikiran politik. Yang menyebab pecah itu bukan pemikiran politik, tetapi adalah politik praktis. Itu yang menyebab pecah. Nah, kenapa saya singgung itu dalam sambutan saya itu? Karena saya melihat begini. Sekarang dunia perpolitikan kita itu sekarang ini saya tengok sudah sangat pragmatis. Mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan terlalu pragmatis. Kenapa? Hampir semuanya sekarang berburu untuk kepentingan jangka pendek. Jangka pendek saja. Orang berburu-buru menjadi anggota legislatif tanpa punya ide apa yang akan diperjuangkannya di legislatif. Tidak membawa ide apa-apa. Tidak semuanya, tapi umumnya banyak yang seperti itu. Kalau toh ada, mereka punya pemikiran yang terbaik untuk bangsa dan negara ini sebelum masuk partai. Tetapi ketika dia sudah masuk partai dan kemudian masuk ke legislatif, dia harus soal dulu kepada ketua partai. Kalau ketua partai setuju sampai, kalau tidak. Itu kan ujungnya adalah itu. Nah, kemudian orang berburu, berebut menjadi pejabat ini, pejabat itu, tanpa punya konsep yang jelas, dia mau apakan jabatan itu nanti untuk kepentingan rakyat. Saya banyak tahu hal-hal seperti itu. Yang penting dari dulu. Nah, itu yang saya sebut dengan pemikiran perilaku politik yang pragmatis itu. Politik pragmatis ini adalah politik jangka pendek. Nah, politik jangka pendek ini disebut dengan low politik. Ini politik kelas rendah. Nah, banyak umat Islam terjebak dengan politik kelas rendah ini. Tidak pernah mendesain, membuat suatu pemikiran bagaimana politiknya yang disebut dengan high politik. Kalau politik low politik itu politik kepentingan jangka pendek, kasarnya politik politik perut lah kayak gitu. Tapi itu adalah politik high politik. High politik itu adalah bagaimana politik itu bisa mempengaruhi pusat kekuasaan, mendesain kekuasaan. Nah, itu adalah politik yang disebut dengan high politik. Tidak perlu nampak mereka belakang. Nah, kita lupa di situ. Jadi orang-orang yang bertataran bermain di politik praktis tadi ada dua. Ada orang yang sebenarnya dia berpikir bermain dengan politik tingkat tinggi. Lalu dia peralatlah orang-orang yang bermain di tataran politik kelas rendah ini. Nah, jadilah undang-undang yang ada itu seperti, saya setuju dengan kata Profesor Mahfud yang mengatakan dunia hukum kita sekarang atau hukum kita sekarang sudah menjadi industri. Bisa dipesan. Bisa dipesan. Nah, kalau hukum bisa dipesan jadi industri, maka diaturlah, dan yang memesan hukum itu, yang mendesain hukum harus kayak gini, itu high politik. Dia bisa kendalikan kekuasaan.
negara ini. Mulai daripada pusat kekuasaan sampai ke bawah bisa dikendalikan. Umat Islam kebanyakan terjebak dengan law politik ini. Lalu dimainkan oleh orang-orang yang bermain di tingkat high politik. Maka saya mengatakan begini. Kalau partai politik berjuang dia dalam tataran politik katakanlah pragmatis tadi, itu bisa dipahami. Dan kadang-kadang juga perlu seperti itu. Tetapi kalau kita terjebak hanya di situ, kita akan didesain oleh orang. Akibatnya yang pertama itu karena godaan politik praktis ini kan besar sekali. Bisa jadi ini, menjadi itu, segala macam. Dalam tempo setahun nasib berubah. Nasib berubah, tapi kendali dipegang oleh orang belakang. Itulah pemain disebut dengan high politik itu. Nah, umat Islam banyak terjebak di sini, lalu didesain oleh orang lain. Semua yang ada terus ke sana. Jadi akibatnya apa? Akibatnya nanti yang akan menguasai negeri ini orang yang memperalat orang-orang yang berada dalam tataran politik praktis, politik pragmatis. Nah, oleh sebab itu saya mengingatkan khusus untuk organisasi kita jangan terjebak lagi dengan hal ini. Desainlah ke depan. Desain apa yang paling baik untuk bisa kita tidak terjebak dalam politik praktis atau politik pragmatis itu adalah desain pendidikan. Pendidikan. Makanya kita harus berbicara tentang dunia pendidikan. Nah, pesan saya dalam sambutan saya itu adalah supaya pengurus sekarang betul-betul kembali kepada dunia pendidikan itu. Jadi orang-orang yang sudah tercerahkan, terdidik, dia tidak mudah dialih-alihkan oleh orang-orang yang bermain dalam tataran high politik. Saya sampaikan seperti itu supaya kita jangan dimainkan oleh orang. Saya melihat umat Islam ini didesain orang. Umat Islam tidak pernah mendesain orang. Itu yang akibatnya kalau didesainnya seperti sekarang lah anak-anak main lato-lato. Saya buat puisi saya di lato-lato itu. Lato-lato itu kan diadukan kepala dengan kepala, bulat-bulat kan. Dimainkan perantuk-antuk lah kepala itu di atas bawah kan. Lalu yang terantuk-antuk ini udah semakin pening, yang memainnya semakin senang gitu. Jangan umat Islam dijadikan lato-lato, menurut lato-lato. Apalagi perti jangan termasuk di situ. Makanya kita punya aset sebenarnya. Pak Ketua Umum kita itu kan orang yang sudah berpengalaman di dunia politik. 3 periode menjadi anggota DPR pusat, 2 periode menjadi wali kota. Itu kan cukup banyak politik. Nah, saya menghimbau pengalaman beliau yang banyak di dunia politik itu beliau gunakan untuk mengembangkan organisasi yang boleh dipimpin sekarang. Dan jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Nah, saya menyampaikan itu dengan sebagai bagian daripada kewajiban. Seperti kita berdiskusi sebelumnya tentang kewajiban dari makmum kepada imam itu apa? Mengingatkan imam dengan sama-sama. Gitu. Prof, jadi sambutan Anda dengan ketum itu tidak ada yang bertentangan saya pikir. Jadi dulunya Injek Candong dan kawan-kawan itu kan mendahului mendirikan pendidikan, baru kemudian dakwah. Beda kalau NU, dakwah dulu, baru pendidikan. Nah, selama ini memang pendidikan yang namanya tarbiyah itu kan terabaikan. Nah, apa yang disampaikan oleh ketum itu saya pikir memang ke depan, terutama juga bagi pengurus DPD kita, PD kita itu memang lebih banyak melakukan membesarkan sekolah-sekolah tarbiyah kita. Gimana pendapat Anda? Jadi kita senang betul pada waktu itu. Apa yang saya sampaikan disambut langsung oleh ketum, oleh ketua umum. Dan tidak hanya disambut dalam ucapan, langsung ke lapangan meninjau sekolah. Ada sekolah tertua, sekolah parti tertua di Riau. Itu Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang didirikan pada tahun 1926. 1926 itu Candung juga baru berdiri. Nah, saya menambah khazanah hasil penelitian saya. 1926 itu perubahan dari sistem sekolah belajar halakah menjadi klasikal. Dan itu dimulai di Candung. Nah, setelah itu menyebar ke seluruh waktu itu dikatakan ke seluruh pelosok Minangkabau. Karena waktu itu belum ada Riau, belum ada Sumatera Barat, belum ada.
Nah ternyata ada tahun 2026 itu di sini, saya akhirnya mengambil suatu kesimpulan dan yang nanti bisa saya uji dalam penelitian nih. Ternyata beliau yang mendirikan MTI di Tanjung Warula ini itu adalah langsung murid dari Buya Candung. Ketika Buya Candung mengubah sistem pendidikannya, mengembangkan dari halakah ke madrasah klasikal, beliau langsung mendirikannya di sini juga tahun itu. Jadi yang dimaksud dengan Minangkabau dan sekitarnya itu termasuk eteris. Ini makanya saya senang sekali ketua umum kita itu menyebut itu dan langsung turun ke lapangan. Nggak main-main, sekolahnya cukup luas, lokasinya luas dan ini perlu diperhatikan. Ya, selama ini terabaikan. Jadi makanya bersih-bersih secara pribadi pun, sama pun saya ingatkan, mohon porsi kegiatan parti ini, pemikiran kita lebih banyak kepada pendidikan. Insya Allah pada bulan apa nanti kita akan mengadakan lokakarya nasional tentang silabus pendidikan tentang keterbiaan. Ini mudah-mudahan mudah-mudahan ini terlaksana dan sebenarnya cita-cita untuk melaksanakan silabus itu udah lama betul, udah lama sekali, tapi tidak pernah belum juga terwujud sampai sekarang. Prof, jadi dalam musda kemarin saya kebetulan ditunjuk sebagai mendampingi Komisi A yang membidangi masalah program kerja. Itu sudah dirancang oleh panitia atau organizing komite, tapi belum ada yang tercantum situ. Saya coba masukkan kemarin. Yang pertama, walaupun sekarang sudah ada forum komunikasi pondok pesantren, itu kan umum sifatnya, Pak. Nggak tahu mana yang pondok pesantren di bawah NU, di bawah Muhammadiyah, di bawah Perti, kan nggak tahu itu. Saya usulkan kemarin itu supaya dibentuk juga forum komunikasi pondok pesantren tarbiyah. Kemudian berikutnya adalah banyak alumni tarbiyah ini yang sudah mendirikan pondok pesantren dan tersebar di Riau, Prof. Kita boleh lihat di mana-mana itu basicnya adalah tarbiyah. Dan memang mereka adalah alumni tarbiyah, tetapi mereka menggunakan nama lain. Nah, di situ juga saya menyarankan kemarin, Prof, agar nanti dilakukan registrasi. Jadi jelas nanti di papan nama itu ada registrasi bahwa itu adalah pondok pesantren yang berbasis parti. Bagaimana pendapat Anda? Jadi kalau di Sumatera Barat itu ada namanya, dia buat organisasi namanya HAMTIP, Himpunan Alumni MTI dan pondok-pondok pesantren yang sealiran dengan MTI. Kalau ide dari Ustadz Wakisman untuk itu satu ide yang sangat brilian. Jadi ide yang sangat baik, sangat perlu. Kenapa? Karena selama ini sepertinya jalan sendiri-sendiri. Kita perlu mencontoh di Muhammadiyah misalnya sekali lagi. Muhammadiyah dimanapun di pelosok tanah air nih, kalau namanya sekolah Muhammadiyah menjadi satu. Terregistrasi secara nasional. Saya tengok di Singapura juga seperti itu, Muhammadiyah. Seperti itu. Jadi terregistrasi, dia merupakan satu. Kita tidak bersama karena Muhammadiyah lembaga itu milik organisasi. Kalau kita minimal dulu ide itu untuk membentuk itu, kita akan perjuangkan ide itu supaya terbentuklah forum komunikasi MTI se-Indonesia, bukan se-Riau aja. Tapi di Riau kita buat dulu. Di Riau kita buat. Makanya saya umumkan waktu ceramah itu. Ini adalah suara dari Riau. Suara dari Riau untuk Indonesia tentang Perti. Tapi nanti Prof, jika mungkin kan ada pilot project juga bahwa Perti Riau akan memiliki MTI itu sendiri, ya Prof. Jadi insya Allah itu pun juga sudah lama dirintis. Tapi belum jadi juga. Ada aja halangannya. Saya melihat kemarin itu yang agak terenyuh saya. Ada satu madrasah tarbiyah Islamiyah yang masih jelas-jelas buat sekolah Perti. Itu itu sekolahnya Ustaz Waki sebenarnya. Betul. Di Kota Panjang. Oh, luar biasa itu. Jadi istiqamahnya situ ternyata keyakinan dan keistiqamahan Buya Lakung itu terbukti. Terbukti. Itu hebat. Saya ingat Prof, setiap kali beliau memberikan pengarahan atau berpidato, itu yang disinggung terus. Itu sekolah kita diberi nama Madrasah Tarbiyah Islamiyah Sekolah Perti. Walaupun nanti saya sudah masuk tanah, kata beliau, jangan kalian rubah-rubah sekolah Pertinya itu.
Nah, kalau saya nanti kalian rubah, nanti kalau saya hidup saya cekui kalian, katanya kan begitu beliau. Nah, ini kayak dengan tadi. Beliau tidak terjebak dalam kehidupan pemikiran praktis. Pragmatis maksudnya. Pemikiran pragmatis. Beliau istiqamah di situ. Ternyata kita kembali ke situ sekarang. Kita kembali sekarang.